Kalau kita beli 200.000, maka di sini kalian bisa lihat ya, yang akan kita terima nanti adalah sebanyak 37 doge. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Mobi ya guys ya. Jadi video ini itu merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya, dimana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di Mobi ya, cara depositnya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara jual beli kriptonya. Oke. Nah, kita akan mulai dari step pertama ya guys ya. Nah, untuk mulai jual beli kripto di Mobi, tentunya teman-teman harus memiliki akun terlebih dahulu di aplikasi Mobinya ya. Jadi, buat teman-teman yang belum daftar akun di aplikasi Mobi, kalian bisa daftar ya. Untuk link pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Di situ juga udah saya taruh video bagaimana cara daftar akun di Mobinya. Nah, setelah teman-teman udah berhasil daftar akun, ya langkah selanjutnya adalah kalian harus deposit terlebih dahulu di akun Mobi kalian ya. Jadi teman-teman itu harus deposit ya, karena kalau nggak deposit kalian nggak bisa membeli aset kripto di aplikasi Mobi. Nah, bagaimana sih Bang cara depositnya? Nah, cara depositnya teman-teman bisa klik di bagian menu deposit. Kemudian kalian bisa pilih ya, dari 4 ini teman-teman pengen deposit dari mana? Apakah dari QRIS ya, dari bank, dari wallet bisa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen deposit dari bank, kalian tinggal klik aja bank. Nah, maka di sini itu ada berbagai macam bank ya yang bisa teman-teman gunakan. Ada Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI ya, Sahabat Sempurna, CIMB Naga, dan juga Bank Permata ya. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih salah satunya, atau kalau teman-teman ingin deposit menggunakan e-wallet, kalian bisa pilih yang deposit melalui e-wallet ini. Nah, di sini itu ada berbagai macam e-wallet juga ya. Dan kalau teman-teman bingung bagaimana cara depositnya, videonya itu juga udah saya buat di channel YouTube saya. Kalian bisa cek aja videonya di playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Oke? Nah, nantinya ya, setelah teman-teman udah berhasil melakukan deposit ya, nah maka nanti saldonya itu akan masuk ke bagian nilai portofolio kalian ini ya. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa klik di bagian menu wallet. Nah, nanti ya, setelah teman-teman udah berhasil deposit, maka saldonya itu akan muncul berbentuk IDR guys ya, ataupun Indonesia Rupiah seperti ini. Jadi berapapun dana yang kalian depositkan ya, maka bentuknya itu akan bentuk IDR. Ya, contoh teman-teman deposit 5 juta. Nah, maka nanti di bagian IDR rupiah ini akan muncul 5 juta guys ya. Kalau misalnya di sini teman-teman deposit 10 juta, maka nanti di bagian IDR ini akan muncul 10 juta. Oke, jelas ya sampai sini ya. Itu merupakan step yang kedua. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke step yang intinya ya, yaitu bagaimana sih Bang cara melakukan jual beli kriptonya di aplikasi Mobi. Nah, setelah teman-teman udah memiliki aset berupa IDR, barulah kita bisa melakukan jual beli. Nah, caranya teman-teman tinggal klik di bagian menu trade ya. Nah, maka di sini itu ada 3 menu ya. Ada auto invest ya, ada trade ya, dan juga ada instant convert. Nah, di sini teman-teman pilih yang menu trade ya. Nah, kemudian ya kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Nah, jadi di sini tampilan halamannya ini, menunya itu sebenarnya sama aja ya kayak exchanger pada umumnya, tapi yang membedakan itu mungkin warnanya ya. Kalau warna dari Mobi ini mungkin sedikit lebih bagus lah ya kalau menurut pendapat saya pribadi. Nah, kemudian ya, di bagian atas ini kita bisa menentukan kira-kira koin apa yang ingin kita tradingkan. Ya, contoh ya, di bagian BTC IDR ini kita klik. Nah, kemudian kita tinggal atur nih ya, kita pengen beli menggunakan apa ya. Karena tadi kita hanya deposit menggunakan IDR, maka sebaiknya teman-teman klik di bagian IDR. Ya, kenapa? Karena koin-koin yang kita klik di bagian IDR inilah koin-koin yang bisa kita beli ya. Kalau kita klik di bagian USDT, nah artinya koin-koin ini itu nggak bisa kita beli guys. Kenapa? Karena kita harus memiliki aset USDT terlebih dahulu, baru kita bisa membeli koin-koin ini. Nah, tapi kalau teman-teman tadinya itu deposit menggunakan IDR, artinya koin-koin yang ada di IDR inilah yang hanya bisa teman-teman beli. Oke? Jelas ya guys ya? Nah, sebelum kita mempraktekkan jual belinya, tadi saya ada sempat lupa ya yang pengen saya jelaskan di bagian menu market ini ya. Jadi kita bisa klik di bagian menu market ini terlebih dahulu. Nah, jadi di bagian menu market ini teman-teman itu sebenarnya bisa dipermudah ya. Jadi di bagian menu market ini itu ada yang namanya filter ataupun kategori ya. Di bagian kategori ini teman-teman bisa menentukan jenis koin seperti apa yang ingin kalian beli ya. Contoh, misal teman-teman ingin membeli jenis koin yang berdasarkan RWA ya, real world asset. Kalau kita klik,
Nah, maka di sini itu akan ditampilkan koin-koin ya yang berdasarkan naratif RWA ini. Atau kalau misalnya saat ini teman-teman sedang suka beli-beli koin meme nih. Nah, kalian bisa klik di bagian meme. Nah, maka nanti di sini itu akan dimunculkan koin-koin yang memiliki naratif meme ya. Paham ya? Kayak Doge ya, Shiba ya, Dogwave ya, kemudian PP. Nah, ini merupakan koin-koin yang berdasarkan naratif meme coin. Nah, kemudian muncul pertanyaan ya, sering saya lihat tuh ya di komentar, "Bang, kalau misalnya kita ingin membeli koin-koin yang baru aja launching ataupun baru aja listing ya di sebuah exchanger." Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman klik di bagian menu new ya. Jadi di menu new ini ya sebenarnya itu ada di semua exchanger, guys ya. Saya udah jelasin juga kemarin ya, saya udah balas komentarnya juga. Kalau teman-teman cari pasti akan selalu ada menu new ya di exchanger kripto manapun. Jadi kalian tinggal cari aja menu new ini di menu marketnya. Nah, nanti akan muncul nih ya. Ini merupakan koin-koin yang memang baru aja listing ya di sebuah exchanger. Kayak misalnya Hype ya, Hype sekarang ini sedang hot banget ya. Kemudian ada Virtual Protocol ya, ada Supra ya, kemudian ada Fartcoin. Nah, jadi ini adalah koin-koin yang baru aja launching ataupun listing di Mobinya. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya kita akan contohkan untuk melakukan pembelian ya. Misal di sini kita akan contohkan untuk membeli Dogecoin ya. Jadi kita pilih yang meme ya. Ini kita klik meme, kemudian kita klik Doge ya. Maka tampilannya itu seperti ini, guys ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya pergerakan Dogecoin saat ini ya. Pergerakan 24 jamnya gimana ya, pergerakan 1 minggunya bagaimana ya, pergerakan 1 bulannya itu gimana, pergerakan 3 bulannya bagaimana, dan pergerakan 1 tahunnya itu bagaimana. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini juga ada community vibes ya by CoinGecko, di mana saat ini itu banyak yang menyarankan untuk beli ya daripada jual ya. Kemudian di bagian bawah ini juga ada order booknya ya, lalu ada juga menu trade-nya dan juga informasi mengenai si koin Doge ini ya, kapitalisasi pasarnya berapa ya, volume perdagangan selama 24 jamnya itu berapa ya, kemudian supply yang udah berada berapa ya, dan popularitasnya itu saat ini berada di peringkat ke-7 dari seluruh koin kripto yang ada. Oke. Nah, jadi di sini itu akan diberikan detail informasi mengenai koin yang akan kita beli. Nah, kemudian untuk cara membelinya, teman-teman tinggal klik beli. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman yang tadi ini ya. Jadi diarahkan ke halaman order book ini. Nah, selanjutnya untuk melakukan pembelian, pastikan terlebih dahulu di bagian marketnya ini kalian pilih market ya. Karena kalau kita klik marketnya ya, di sini itu ada 4 menu. Ada market ya, ada limit, ada stop market, dan juga ada trailing stop. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya, apa perbedaan antara market, limit, stop market, dan trailing stop ya. Nah, karena video kali ini itu hanya membahas cara jual beli kripto di Mobi, maka kita akan fokus membahas marketnya aja. Kenapa? Karena kalau kita pilih market, begitu kita membeli koinnya, kita akan langsung mendapatkan koin tersebut. Oke, kita contohkan ya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, kita kan punya saldo 700.000 tuh. Nah, kita akan coba membeli sekitar 200.000 ya. Nah, jadi untuk pembeliannya ini juga sebenarnya bisa kita ubah ya. Apakah kita mau beli dalam bentuk IDR atau kita pengen langsung beli dalam bentuk Doge ya. Kalau Doge misalnya kita pengen beli langsung di angka 50 Doge ya. Maka kalau kita mau membeli 50 Doge, maka kita harus mengeluarkan uang sebesar Rp268.000. Oke, paham ya? Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin beli dalam bentuk IDR, kalian tinggal klik aja di bagian menu tanda panah bersilangan ini ya. Nah, jadi seperti ini kalian tinggal atur aja. Misal kalian pengen beli lebih sedikit ya. Misal kita pengen beli 200.000. Nah, kalau kita beli 200.000, maka di sini kalian bisa lihat ya, yang akan kita terima nanti adalah sebanyak 37 Doge. Oke, jelas ya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan beli aja dalam bentuk Doge ya. Kita akan beli 50 Doge. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal klik aja di bagian beli. Nah, oke, maka langsung order berhasil ya. Nah, kalau udah berhasil kita bisa cek langsung ya di wallet kita ini aset yang baru aja kita beli ya. Nah, begitu kita cek ya, teman-teman bisa lihat di sini udah ada koin Doge yang udah berhasil kita beli ya guys ya. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi saldo IDR kita itu kan 700.000 tuh. Nah, sekarang
saldo IDR kita itu udah sisa Rp431.000 ya. Jadi udah langsung berkurang, dan saldonya itu kita udah berhasil membeli doge tadi ya, 50 doge, dan yang masuk ke sini itu sekitar 49,92 doge. Nah, kalau dogenya udah masuk ke bagian wallet ini, itu artinya kalian udah berhasil membeli kripto ya di aplikasi Mobi ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman udah memiliki asetnya ya, kalian bisa melakukan trading ya kayak biasa, atau kalau misalnya teman-teman punya keyakinan yang cukup kuat ya untuk koin doge ini untuk tahun 2025, nah kalian bisa langsung investasi aja ya, ataupun nabung rutin aja di koin doge ini. Oke? Udah jelas ya, itu cara membeli kriptonya. Nah, kemudian kalau cara jualnya gimana, Bang? Nah, untuk cara jualnya ya teman-teman bisa klik aja ya di bagian koin doge-nya ini. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian menu trade sekarang. Nah, kemudian ya kalian tinggal pilih pairnya. Nah, di sini teman-teman punya beberapa opsi ya. Kalau tadi kan kita membeli doge-nya itu kan hanya bisa kita beli dengan IDR ya, karena kita cuma punya IDR kan. Nah, untuk opsi penjualannya teman-teman bisa pilih nih. Apakah kalian pengen jual doge-nya ini ke USDC ya, atau kalian pengen jual doge-nya ini itu ke USDT ya. Jadi ada opsi lainnya, guys. Oke? Jelas ya? Jadi teman-teman nggak hanya bisa jual ke IDR saja, oke? Nah, tapi di sini saya akan contohkan kita akan jual ke IDR saja ya, oke? Kita klik di bagian doge/IDR. Nah, kemudian kita pilih jual. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini lagi. Nah, selanjutnya kalian tinggal tentukan berapa doge yang pengen kita jual ya. Tadi kan kita memiliki 50 doge nih, kita akan coba jual 25-nya ya. Kita klik jual. Nah, maka langsung order berhasil ya. Jadi kalau udah berhasil, kita bisa klik menu wallet lagi. Nah, begitu kita menu wallet ya, di sini untuk doge-nya itu udah langsung berkurang ya. Tadi kan sekitar 49, sekarang sisa 24 doge ya, dan saldo IDR kita itu udah bertambah kembali ya. Yang awalnya tadi 400 ribuan sekarang udah menjadi 565 ribuan. Oke, udah jelas ya. Jadi sebenarnya simple aja sih ya bagaimana cara jual beli kriptonya ya di aplikasi Mobi ini. Dan kalau saldonya itu udah kembali ke akun IDR kalian ini ya, saldonya itu bisa kalian tarik ke akun bank kalian, guys ya. Jadi intinya seperti itu ya. Selama koinnya itu masih berupa koin kripto kayak doge ya, kemudian Bitcoin ya, XRP. Nah, teman-teman itu belum bisa withdraw ke akun bank kalian. Nah, kalian harus jual terlebih dahulu seperti yang saya lakukan tadi ke IDR. Nah, nanti ketika saldonya itu masuk menjadi Indonesia rupiah ya, barulah saldo ini bisa kalian withdraw. Nah, cara withdrawnya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik aja tarik dana. Kemudian kalian tinggal pilih tarik dana ke akun bank ya. Jadi kalian tinggal withdraw ke akun bank kalian. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video kali ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.